Oke, pada video-video sebelumnya selalu kita mengulang-ulang bahwa senyawa itu tersusun atas 2 atau lebih unsur-unsur dengan perbandingan massa unsur-unsur di dalam senyawa tersebut itu selalu tetap gitu ya. Nah, jadi kalau kita punya senyawa kemudian diurai secara proses fisika, ini akan menghasilkan apa? Akan menghasilkan unsur-unsur penyusun ya. Jadi ada unsur 1 ya. Kemudian ada unsur kedua. Ya, ada suatu senyawa yang tersusun atas 3 unsur gitu. Jadi ketika senyawa tersebut diurai akan menghasilkan 3 unsur. Ada senyawa yang tersusun atas banyak unsur ya. Jadi ketika diurai akan menghasilkan banyak unsur ya. Kemudian senyawa termasuk materi atau zat, unsur juga zat, dan bedanya kalau unsur itu tidak zat atau materi yang tidak dapat diuraikan lagi secara proses kimia gitu ya. Nah, tapi kalau misalkan kita punya suatu unsur gitu ya, misalkan unsur besi gitu ya, kemudian kita bisa belah, misalkan dengan alat tertentu kita bisa belah menghasilkan bagian lebih kecil lagi. Kemudian kalau kita bisa belah lagi menjadi bagian kecil lagi, kemudian kalau kita punya alat yang bisa membelah sampai bagian kecil-kecil gitu ya, jadi kita belah jadi kecil lagi. Nah, sampai suatu saat nanti ada bagian hasil belahan itu nggak bisa dibagi lagi gitu ya. Nah, ini kita sebut dengan namanya partikel dasar. Partikel dasar ini kita sebut dengan apa? Kita sebut dengan namanya atom. Nah, ini sempat dijelaskan pada video mengenai unsur gitu ya. Mana dalam tiap unsur itu tersusun atas atom-atom gitu ya. Mana kalau unsur 1 berarti tersusun atas satu atom, dan atom-atom penyusun unsur itu dia sejenis. Nah, jadi atom-atomnya sejenis ya. Jadi unsur 1 ini tersusun atas banyak banget atom-atom ya. Dan atom-atomnya ini adalah atom-atom yang sejenis ya. Jadi dalam suatu unsur ini, satu unsur tertentu, dia atom-atomnya sejenis. Jadi dalam hal ini antara atom yang satu dengan atom yang lain itu sama dalam hal ukurannya dan masanya ya. Kemudian tadi senyawa diurai secara kimia menghasilkan unsur 1 sama unsur 2. Nah, unsur 2 pun juga tersusun atas atom-atom ya. Jadi unsur 2 juga tersusun atas atom-atom dan juga sejenis ya. Jadi unsur kedua ini tersusun atas atom-atom yang sama gitu ya. Ini atom-atom unsur yang kedua ini. Nah, cuma beda antara unsur yang satu dengan unsur yang kedua itu jenis atomnya berbeda. Ya. Jadi atom di unsur 1 beda dengan atom di unsur kedua ya, baik dalam hal ukuran, baik dalam hal massa atau dalam hal sifat kimianya gitu ya. Jadi ini unsur yang pertama saya buat atom-atomnya warna hitam, unsur yang kedua saya buat warnanya merah ya, untuk membedakan bahwa tiap unsur ya, antara unsur 1 sama unsur yang kedua itu jenis atomnya berbeda ya. Cuma kalau dalam suatu unsur yang sama itu tersusun atas atom-atom yang sejenis ya. Unsur 1 tersusun atas banyak banget atom-atom yang sejenis. Unsur yang kedua sama juga tersusun atas banyak banget atom yang sejenis. Nah, kemudian tadi kalau senyawa kan dia tersusun atas 2 atau lebih unsur gitu ya. Nah, tadi tiap-tiap unsur itu punya jenis atom yang beda-beda. Nah, berarti karena senyawa ini tersusun atas 2 atau unsur yang berbeda, maka di dalam senyawa ini itu pasti terdapat atau ada atom-atom dari unsur yang pertama dan atom-atom dari unsur yang kedua gitu ya. Jadi pasti dia ada atom-atom dari unsur yang pertama dan ada atom-atom dari unsur yang kedua. Jadi pasti senyawa itu nggak tersusun atas atom cuma ada satu jenis atom doang gitu ya. Pasti dalam senyawa itu pasti minimal ada 2 jenis atom ya. Kenapa? Karena senyawa tuh tersusun atas 2 atau lebih unsur-unsur. Nah, tiap unsur-unsur tadi kan jenis atomnya berbeda ya. Maka kesimpulannya dalam senyawa ini pasti terdapat atom-atom yang beda-beda gitu ya. Jadi bukan atom yang sejenis, pasti ada atom dari unsur 1, ada atom dari unsur yang kedua ya. Kalau misalkan suatu senyawa tersusun atas 3 unsur ya pasti nanti ada 3 jenis atom yang berbeda. Nah, kemudian setiap materi atau zat ya, materi atau dalam ini materi zat tunggal gitu ya, itu
tersusun atas partikel-partikel materi. Nah, apa itu partikel materi? Nah, partikel materi itu adalah bagian terkecil dari suatu materi tapi masih memiliki sifat kimia yang sama dengan materi tersebut. Nah, jadi kan gini, kalau kita punya air kalau dia diurai secara kimia akan menghasilkan apa? Menghasilkan gas hidrogen dan oksigen. Air merupakan suatu senyawa, gitu ya. Hidrogen sama oksigen adalah unsur. Nah, tiap unsur itu tersusun atas atom-atom, gitu ya. Nah, hidrogen itu tersusun atas atom-atom hidrogen, gitu ya. Ini pasti nanti ada atom-atom hidrogen. Ini ada atom-atom hidrogen. Kalau oksigen ini tersusun atas apa? Atom-atom oksigen, gitu ya. Ini gambar merah aja. Ini ada atom oksigen. Nah, kalau di dalam air, ya dalam air pasti apa? Di dalam air, ini pasti dia ada atom hidrogen dan ada atom oksigen, ya. Jadi ada atom oksigen dan atom hidrogen. Nah, walaupun air itu terdapat hidrogen sama oksigen, tapi itu kita nggak bisa mengatakan bahwa hidrogen merupakan partikel materi dari air, bukan, gitu ya. Dan oksigen juga bukan merupakan partikel materi dari air. Nah, berarti kita nggak bisa nyebutin gitu ya. Jadi hidrogen itu bukan merupakan partikel materi dari air, oksigen juga bukan merupakan partikel materi dari air. Kenapa? Karena hidrogen itu sifatnya memiliki beda sifat dengan air. Jadi oksigen itu juga punya beda sifat dengan air, gitu ya. Nah, yang merupakan partikel materi dari air yang mana? Nah, yang merupakan partikel materi dari air itu yang ini nih. Nah, ini merupakan partikel materi dari air. Ya, jadi partikel materi dari air itu adalah ini nih. Ya. Jadi kalau ada air, kemudian kita bisa belah-belah gitu ya, maka akan dihasilkan bagian terkecil dari air yang masih memiliki sifat sama dengan air tersebut, gitu ya. Itu adalah apa? Itu adalah ini nih. Nah, kita sebut dengan partikel materi dari air. Nah, partikel materi dari air itu disebut dengan namanya H2O, gitu ya. Jadi kalau ada air, kemudian kita pecah-pecah, ya, kita pecah sampai suatu bagian terkecil, tapi bagian terkecil tuh masih punya sifat yang sama dengan air yang awalnya, gitu ya. Maka itu disebut dengan apa? Itu disebut namanya partikel materi. Karena apa? Karena ini H2O ini itu masih memiliki sifat kimia yang sama dengan ketika air yang masih banyak ini ya. Jadi satu partikel H2O ini dengan air yang banyak ini, ya, misalkan air dalam gelas gitu ya, dalam gelas dengan partikel H2O ini masih punya sifat yang sama nih, masih memiliki sifat kimia yang sama. Nah, itu disebut dengan apa? Itu disebut namanya partikel materi. Nah, kita tahu tadi unsur itu kan tersusun atas atom-atom yang sejenis, ya. Jadi unsur tersusun atas atom-atom yang sejenis. Nah, sekarang partikelnya gimana nih? Partikel materi dari unsur gimana? Nah, ternyata partikel materi dari unsur itu ada yang tadi kan unsur tersusun atas atom-atom yang sejenis ya. Jadi ada yang atom-atom sejenisnya itu ini kayak gini. Jadi antar atom satu dengan atom satu lagi itu tidak saling berikatan. Tapi ada juga nanti yang antara atom yang sejenis sudut itu ada yang terjadi ikatan ya. Jadi bisa ntar dua atom berikatan, dua atom berikatan, dua atom berikatan, dua atom berikatan, gitu ya. Ada juga mungkin yang tiga atom berikatan, ada juga, gitu ya. Jadi misalkan kayak gini, ya, tiga atom yang sejenis berikatan, gitu ya. Atau bisa juga ada empat atom yang sejenis berikatan. Gitu ya. Nah, kalau yang atom-atom ini nggak berikatan, nah ini sebenarnya partikel apa? Ini kita sebutin namanya partikelnya berupa atom. Nah, tapi kalau atom-atomnya ini dia beberapa atom berikatan, gitu ya. Jadi beberapa atom sejenis berikatan, ini partikelnya disebut dengan namanya molekul, gitu ya. Nah, karena
atom-atom yang sejenis itu berikatan ya. Jadi prinsipnya gini, kalau atom itu berarti ya atom-atomnya nggak saling berikatan. Nah, molekul apa sih? Molekul itu terjadi ketika beberapa atom itu membentuk ikatan atau beberapa atom itu bergabung ya. Kalau atom-atomnya sejenis itu disebut dengan namanya molekul unsur. Ya. Nah, kalau senyawa, senyawa itu kan pasti apa? Kan pasti kalau nama senyawa kan tersusun atas 2 atau lebih unsur gitu ya. Dimana tiap unsur itu atomnya beda. Ya udah pasti yang namanya senyawa itu tersusun atas atom-atom yang beda. Dan dalam senyawa itu atom-atom yang berbeda itu akan saling berikatan gitu ya. Jadi atom ini ya, misalnya atom unsur yang satu dengan atom yang ini terjadi ikatan ya, ini pasti saling berikatan. Ya, contohnya ya. Jadi dalam tiap senyawa itu partikel materinya itu tiap ini sebenarnya ini partikel ya, ini partikel. Nah, tiap partikel materinya itu tersusun atas atom yang beda-beda itu, dimana atom yang beda itu akan saling berikatan ya. Nah, tadi ingat ya, kalau cuma satu atom yang tidak saling berikatan ya partikel disebut dengan atom. Kalau 2 atom atau lebih berikatan disebut dengan molekul. Nah, kalau atom-atomnya sejenis disebut dengan molekul unsur. Nah, kalau ini juga termasuk molekul ya. Kenapa? Karena dibentuk dari atom-atom lebih dari 2 atau lebih atom yang saling berikatan. Nah, cuma bedanya kalau molekul unsur atom-atomnya sejenis. Kalau senyawa atom-atomnya beda. Nah, molekul ini sebenarnya molekul senyawa. Nah, contohnya kalau unsur yang partikelnya berupa atom itu contohnya adalah gas helium. Jadi kalau gas helium ya ini antara atom heliumnya tidak saling berikatan ya. Gas neon, gas argon, kemudian unsur logam juga gitu ya, logam besi, ya, logam aluminium, ya, antara atomnya itu tidak saling berikatan. Nah, kemudian kalau yang partikel berupa molekul unsur, ini kalau unsur yang partikelnya tersusun atas 2 atom sejenis berikatan itu apa? Gas oksigen itu molekulnya O2 gitu ya, gas nitrogen N2, gas hidrogen H2 gitu ya. Kalau ini contoh ini ozon O3. Ini kalau ini contohnya adalah P4 ya, fosfor ya. Ya, kalau atom-atomnya sendiri maka disebut partikelnya atom, tapi kalau atom sejenis berikatan ya, lebih dari 2 atom sejenis berikatan maka disebut dengan namanya molekul unsur. Tapi kalau 2 atau lebih atom berbeda kemudian berikatan disebut dengan molekul senyawa. Nah, contoh molekul senyawa apa? Nah, contoh molekul senyawa H2O, kemudian NH3, CH4, kemudian CO2, kemudian apa lagi ya? Ya HCl, HBr, ya pokoknya kalau partikel dari senyawa itu tersusun atas 2 atau lebih atom-atom yang beda. Kalau partikel dari molekul unsur tersusun atas beberapa atom yang sejenis yang saling berikatan, gitu ya. Tapi kalau partikel yang berupa atom, ya, di antara atomnya tidak saling berikatan. Nah, tapi sebenarnya ada satu lagi nih, partikel. Ya, jadi senyawa yang partikelnya itu adalah partikelnya ion-ion, ya. Jadi ion itu nanti atom yang bermuatan gitu ya. Nanti ada ion positif, ada ion negatif. Ya. Jadi nanti ada senyawa yang tersusun atas ion positif dan ion negatif. Dimana nanti antara ion positif sama ion negatif itu berselang-seling gitu ya. Ion positif, ion negatif, ion positif, ion negatif. Kalau ini positif berarti sini negatif. Kalau ini negatif ini pasti positif. Ini pasti negatif, ini pasti positif gitu ya. Nah, senyawa yang tersusun atas partikel ion-ion ini disebut namanya senyawa ionik. Ya. Nah, contoh dari senyawa ionik ini adalah garam dapur NaCl. Ya. Sebenarnya dalam senyawa NaCl ini tersusun atas ion Na+ dan ion Cl-. Ya. Jumlahnya Na+-nya banyak, Cl-nya banyak. Nah, cuma kenapa bisa terus NaCl? Nah, sebenarnya NaCl itu merupakan nilai perbandingan
antara jumlah kation sama jumlah anion gitu ya. Jadi dalam senyawa tersebut misalkan kalau ada 2 triliun Na+, ada juga 2 triliun Cl- gitu ya. Kan perbandingannya 1:1 ya. Maka ditulis senyawa tersebut rumusnya adalah NaCl. Nah, itu penjelasan mengenai partikel dari suatu materi ya. Tadi kan ya, partikel dari suatu materi kalau kita ulang ada yang berupa atom, ada yang berupa molekul. Nah, kalau atom ya berarti partikel-partikelnya itu berupa atom-atom yang tidak saling berdekatan. Nah, contohnya adalah gas helium, gas neon, gas argon, dan logam-logam ya. Tapi kalau misalkan molekul itu tersusun atas beberapa atom yang saling berdekatan. Kalau atomnya sejenis itu disebut namanya molekul unsur. Kalau atomnya beda jenis disebut namanya molekul senyawa ya. Nah, ada juga senyawa yang partikel itu berupa ion-ion. Nah, itu sebenarnya senyawa ionik ya.